بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. تفضل. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah menyebutkan 3 di antara jenis-jenis ibadah: ar-raghbah, ar-rahbah, dan khusyu'. Qala al-allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala: ar-raghbatu, yang dimaksud dengan raghbah, mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub, kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang disenangi, sampai kepada sesuatu yang dikehendaki, yang diinginkan. Itu namanya raghbah, berkeinginan mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Warahbah al-khawful musmir lil harabi minal makhuf. Yang dimaksud dengan rahbah adalah takut yang musmir lil harab minal makhuf, yang membuahkan hasil lari dari yang ditakuti. Ya, menghindarkan diri dari yang ditakuti. Fahiya khawfun makrunun bi'amal. Maka rahbah ini adalah khauf, takut yang dibarengi dengan amalan. Harus disertai amalan. Ya. Kalau ada seseorang, ya, dia takut kepada yang lainnya, takut kepada si A. Nah, takutnya dari apa? Jangan sampai si A ini akan menyiksa dia. Maka dia berusaha mencari-cari amalan yang menyenangkan si A tersebut. Nah, itulah namanya rahbah. Ya, berusaha untuk mencari suatu amalan yang disenangi oleh si A, karena dia takut jangan sampai dia tidak senang kepadanya, maka akan disiksa, akan dihukum. Nah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut yang membuahkan hasil dia berusaha melarikan diri dari yang ditakuti. Ya,
yaitu siksaan Allah, neraka. Apa saja yang menyebabkan dia semakin dekat dengan neraka, yaitu al-ma'asi, al-bid'ah, syirkiyat, kufur. Maka dia menjauhi itu. Lalu dibarengi dengan amalan. Dia berusaha untuk selalu beramal dengan amalan yang menyebabkan dia terlepas dari siksaan tersebut dan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khusyu'u adz-dzullu wat-taqamun. Sedangkan yang dimaksud dengan khusyuk adalah dzul, merendah diri, hina. Wat-taqamun, merasa tenang, merasa ada sakinah, ketenangan. Li'azamatillah, merasa tenang dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu yastaslimu liqada'ihi al-kauni wa syar'i, di mana dia pasrah, berserah diri dengan apa saja yang telah menjadi ketetapan Allah, baik ketetapan takdir maupun ketetapan hukum-hukumnya. Dia senantiasa taat dan dia senantiasa bersabar dengan segala ketetapan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketiga jenis ini, ar-raghbatu war-rahba wal khusyu', ketiga-tiganya termasuk ke dalam jenis ibadah dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu ayat, yaitu yang disebutkan oleh al-muallif, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa fi hadhihi al-ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, wasafallahu ta'ala al-khulasa min ibadihi, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan orang-orang yang murni, orang-orang yang khalis dari hamba-hambanya, orang-orang yang komitmen dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi annahum yad'una Allah ta'ala, bahwasanya mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala raghaban wa rahaban, dengan harapan dan dengan rasa takut, ma'al khusyu'i lahu, disertai dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan kanu yusari'una fil khairat, adalah mereka itu berlomba-lomba menuju kebaikan. Nah, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan dari kebaikan itu? Yad'unana raghaban wa rahaba. Di saat mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berdoa dengan raghbah, mereka berdoa pula dengan rahbah. Nah, di saat mereka mendapatkan pujian dari Allah bahwa berdoa kepada Allah dengan raghbah dan rahbah disertai dengan khusyuk, itu adalah khairat, amalan-amalan kebaikan, maka dicintai Allah. Karena dicintai Allah berarti ini adalah merupakan ibadah. Kembali kepada definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Naam. Wa du'ahuna syamilun li du'ail ibadati wa du'ail mas'alah. Doa di sini mencakup doa ibadah dan juga mencakup doaul mas'alah. Fahum yad'una Allah raghbatan fima indah, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharap apa yang ada di sisinya. Apa yang ada di sisi Allah? Al-Jannah,
surga, ridahu, keridhaannya. Naam, mardatullah, keridhaan Allah. Wa tam'an fi thawabihi, dan sangat berusaha untuk mencari pahala. Ya, tujuannya. Jadi beramal untuk mendapatkan pahala adalah merupakan amalan ikhlas. Ma'a khawfihim min iqabihi wa athari dhunubihim. Dan harus pula disertai dengan rasa takut dari siksaan Allah dan dari atharu dhunubihim, pengaruh-pengaruh dosa-dosa mereka, hasil-hasil dari dosa-dosa mereka berupa perbuatan-perbuatan dosa, dzunub. Wal mu'minu yanbaghi an yas'a ila Allah Ta'ala bainal khaufi war raja. Dan seorang mukmin sepantasnya lah di saat dia berjalan menuju jalan Allah selalu berada di antara perasaan takut dan berharap. Takut dan harap, takut berharap. Ini telah kita sebutkan bahwa antara rasa takut dan berharap itu bagaikan apa ya kawan? Dua sayap bagi seorang hamba. Na'am, kal junahaini lit ta'ir. Yang satunya sayap khauf, yang satunya sayap raja, yang satunya sayap raghbah, yang satunya sayap rahbah. Wa yughallibur raja'a fi jadibit ta'ah. Dan dia lebih mendominasikan harapannya di saat dia mengamalkan ketaatan. Nah, jadi dia saat dia beramal taat, harapannya itu diperbesar, didominasi. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan derajat seorang yang mukmin. Semakin tinggi keimanannya, maka akan semakin ditinggikan pula derajatnya oleh Allah. Semakin mereka berlomba-lomba kepada kebaikan, maka akan semakin ditingkatkan pula derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan harapan-harapan tersebut menjadikan dia semangat. Lian syata 'alaiha. Ya. Agar dia kemudian semangat untuk mengamalkan amalan itu, wa yu'ammila qabulaha, dan dia mengharapkan diterimanya amalan-amalan tersebut. Ya. Jangan di saat dia berlomba-lomba untuk mengamalkan ketaatan, rasa takutnya didominasi. Jangan-jangan Allah tidak mengampuni. Allah itu syadidul iqab, sehingga dia takut. Jangan sampai amalannya dia ini yang sekian banyak ini pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Tidak bersemangat dia dalam beramal. Mestinya dalam kondisi dia giat dalam mengamalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka didominasi perasaan berharapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yughallibul khawfa idza hamma bil ma'siyah. Dan dia lebih mendominasikan perasaan takutnya di saat dia hendak berkeinginan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Liyahruba minha, agar dia lari darinya. Wa yanjuwa min iqabiha, dan selamat dari siksaannya. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, yughallibu janibar raja fi halil marad. Dalam keadaan sakit hendaklah didominasi perasaan harapannya. Berharap. Karena di saat dia sakit gak bisa apa-apa lagi, ya kan? Ya. Nah, kalau dia tidak bisa apa-apa, ya gak bisa berbuat maksiat, gak bisa melakukan apa saja. Nah, sehingga dalam hal ini harus didominasi perasaan raja, perasaan berharap bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kala dia sakit, lemah tubuhnya. Nah,
wa janibal khaufi fi hal sihat, tapi hendaklah dia mendominasi perasaan takutnya di saat dia dalam keadaan sehat. Sehat kan giat, tenaga kuat, ya, bisa kemudian dimanfaatkan ke dalam, yakni mengamalkan amalan-amalan kemaksiatan. Maka di saat itu hendaklah perasaan takut itu lebih didominasi. Ingin berbuat maksiat takut, ingin berbuat maksiat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selalu tertahankan untuk berbuat maksiat. Nah, sebab seorang manusia yang jatuh dalam kemaksiatan, dalam keadaan dia mengetahui itu maksiat, menunjukkan perasaan kurangnya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kurangnya rasa takut dia. Ya. Sebab kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan melakukan. Ya. Nah, kenapa dia melakukan? Menunjukkan kurangnya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah itu memperhatikan dia. Dia meyakini muraqabatullah, akan tapi kurang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun melakukan berbagai macam perbuatan maksiatan. Li'annal marida munkasirun dha'ifun nafsi. Karena orang yang sakit itu, ya, munkasir, yakni rontok badannya, lemah badannya, lemah jiwanya. Wa sa'ayakuna qad iqtaraba ajaluhu, dan boleh jadi, ya, dengan sakitnya itu justru menunjukkan semakin dekat ajalnya. Fayamut, lalu dia mati pun wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wajalla, dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ay wala tamutunna wa illa wa antum muhsinuna dhanna billahi subhanahu wa taala. Jangan kalian mati melainkan kalian dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafur Ar-Rahim. Wa fi halis sihhati, dan dalam kondisi dia sehat, yakunu nasyitan. Nah, dia dalam keadaan rajin, sehat, giat, mu'ammilan tulal baqa. Ya, di saat dia dalam keadaan sehat, ini akan memberikan angan-angan lamanya dia tinggal di muka bumi. Nah, ya, sehingga kalau rojaknya itu lebih didominasi, bahaya. Ya, wah nantilah saya beribadah di akhir-akhir umur saya, toh saya masih muda. Ya siapa tahu kamu mati besok, lusa, wa ma adrak. Nah, kalau seseorang kemudian punya pemikiran bahwa nanti saya beribadah di masa tua, adapun di masa muda ya sudah, biar saya habiskan masa remaja saya dengan berfoya-foya, dengan bermaksiat, sehingga kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Nah, oleh karena itu dalam kondisi dia sehat, perasaan takutnya harus didominasi. Fayahmiluhu dzalika 'alal ashir wal batar. Sehingga kalau dia merasa bahwa dia tinggal lebih lama lagi di dunia, akan membawa dia yang demikian itu kepada sikap kesombongan dan kecongkaan. Fayughalliba janibal khaufi liyaslama min dzalik, maka hendaklah dia lebih mendominasi sisi takutnya dia kepada Allah agar dia selamat dari penyakit-penyakit tersebut. Waqila, dan ada pula yang mengatakan yakunu raja'uhu wa khaufuhu wahidan sawa'a li'alla yahmilahu ar-raja'u 'alal amni min makrillah. Hendaklah harapan dan rasa takutnya itu satu dan sama, agar kemudian tidak membawa dia perasaan harapan, ya, terhadap keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia merasa aman dari makar Allah. Rojak terus.
berharap Allah itu Maha Pengampun, Allah itu mengampuni hambanya, terus akhirnya dia meninggalkan amalan, ya, merasa aman dari makar Allah. Wal khaufu 'alal ya'si min rahmatillah, dan juga bisa membawa dia, ya, dengan perasaan takut tersebut putus asa dari rahmat Allah. Makanya roja khauf tidak bisa hilang. Roja saja tidak ada khauf sesat. Khauf saja tidak ada roja pun sesat. Roja saja tanpa ada perasaan khauf, berarti dia merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, khauf saja, rasa takut saja tanpa ada roja akan menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kilahuma qabih, kedua-duanya adalah buruk, jelek. Muhlikun li sahibihi, akan membinasakan, ya, pelakunya. Ya, ini orang yang hanya rojak saja ataukah yang khauf saja. Maka benar sekali permisalan para ulama bahwa al-khauf war roja itu bagaikan dua sayap pada seorang hamba. Ini adalah merupakan tamtsil yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Tafaddalu hafizakumullah.